Kemarahan Ivana. Kata orang, kehidupan rumah tangga yang indah itu hanya 3 bulan di awal pernikahan, meraup manisnya cinta tanpa ada masalah sedikit pun. Setelah itu akan banyak hal yang berubah, tergantung bagaimana cara menyikapi permasalahan yang datang. Seperti saat ini, sudah 3 bulan pernikahan Ivana dan Karenja, semua cinta tertuang dan tercurahkan dari keduanya. Keegoisan terkadang muncul baik dari Ivana maupun Karenja, namun mereka tetap bisa meredam semua itu dan membicarakan setiap masalah dengan kepala dingin dan berakhir di ranjang. Seperti beberapa hari ini, mood Ivana selalu berubah-ubah. Jika pagi ia masih baik-baik saja, maka siang ia sudah seperti singa yang tengah mengabuk. Lagi-lagi Karenja harus bisa menahan dan meredam semua emosi Ivana sambil menenangkan istri cantiknya. Dengan sebuah pelukan dan kecupan manis, Ivana bisa lebih tenang bahkan sampai terlelap di dalam pelukannya. Felicia juga sering menjadi sasaran kemarahan Ivana. Jika ada sedikit kesalahan dari gadis itu, tak jarang ia sampai menangis dan berniat untuk berhenti. Namun mengingat uang penalti yang harus dibayar, ia hanya bisa menahan hati dan melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Siang ini Ivana begitu kecewa dengan laporan para pemimpin perusahaan yang tidak sesuai dengan harapannya. Ivana memarahi semua pimpinan dan meminta untuk direvisi dengan baik dan benar. Bayangkan saja mereka hanya diberikan waktu 1 minggu untuk membuat laporan selama 1 tahun. Melihat kemarahan Ivana, Felicia terpaksa menelpon Karenja untuk menenangkannya. Ketika rapat selesai pun, Ivana masih mengomel hingga Karenja datang dan memeluk istrinya dengan lembut dan penuh kasih sayang. "Sini cerita sama aku, apa masalah kamu terlalu berat sayang?" Tanya Karenja lembut setelah Ivana tenang. "Aku nggak tahu Bi, bawaannya aku marah dan kesal saja kalau ada yang salah di mataku," ucap Ivana lirih. "Haidnya udah datang?" tanya Karenja mengecup kening Ivana. "Belum, harusnya udah keluar kemarin. Aku kesal Bi, maafin aku ya. Kamu sering kena imbas kemarahanku," ucap Ivana terisak. "Menangislah, lepaskan emosimu," ucap Karenja mengelus kepala Ivana dengan lembut. Ia membiarkan Ivana menangis hingga sesegukan dan terlelap di dalam pelukannya. "Aku nggak tahu masalah apa yang kamu pikirkan sayang, tapi aku yakin ada penyebab yang membuat kamu seperti ini," ucap Karenja mengelus kepala Ivana dengan lembut. Felicia masuk ke dalam ruangan dan melihat Ivana tengah tidur sambil memeluk Karenja. Ia langsung memutar badannya agar tidak melihat adegan itu. "Ada apa Felicia?" tanya Karenja. "10 menit lagi Nona ada rapat bersama pimpinan angkasa Tara Tuan," ucap Felicia. "Apa bisa diundur? Istriku baru saja terlelap," ucap Karenja tanpa mengalihkan pandangannya dari Ivana. "Bisa Tuan, nanti akan saya sampaikan," ucap Felicia. "Apa Pak Pandu ada?" tanya Karenja. "Beliau sedang meninjau lokasi proyek Tuan," ucap Felicia. Ya sudah kalau begitu undur saja 1 jam dari sekarang," ucap Karenja. "Baik Tuan, saya permisi terlebih dahulu," ucap Felicia pamit dan keluar dari ruangan itu. Karenja tersenyum menatap Ivana walaupun masalah silih berganti, namun rasa cintanya semakin bertambah kepada sang istri. Terlihat sangat menggemaskan, ia mengecup wajah Ivana tanpa tertinggal barang seinci pun. Bahkan Ivana tidak merasa terganggu, malah ia semakin mengeratkan pelukannya. Setengah jam Ivana tertidur, emosinya sudah terlihat lebih baik. Karenja mengelus wajah Ivana dan mengecupnya dengan lembut. "Peluk Bi," ucap Ivana memeluk Karenja. Ia menyalipkan tangannya agar bisa menyentuh perut sang suami. Ia menghitung ABS Karenja dan juga dada bidangnya. "Kenapa sayang?" tanya Karenja. "Gak apa-apa Bi, aku hanya mau megang aja. Apa Felicia masuk tadi?" tanya Ivana. "Iya sayang, waktu kamu baru saja terlelap," ucap Karenja mewanti-wanti agar Ivana tidak kembali emosi. "Rapatku bagaimana Bi?" tanya Ivana. "Glek," Karenja tercekat. "Tadi aku minta Felicia untuk mengundurnya 1 jam dan meminta mereka untuk mempersilahkan semuanya." "Sayang, jangan marah ya," ucap Karenja menjelaskan. Ia masuk ke dalam pelukan Ivana dan mengucup gunung kembar sang istri. Syukurlah," ucap Ivana mengelus kepala Karenja dengan lembut dan mengecupnya. Pria tampan itu menghela napasnya lega. Ia memeluk Ivana sambil merasakan tangan lembut sang istri ketika membelai kepalanya. "Kenapa kalau bersamamu aku merasa bisa mengontrol emosiku Bi? Aku kasihan sama mereka, apalagi Felicia yang sering aku marahin, walaupun dia gak salah," ucap Ivana lirih. "Cerita sini sama aku, kalau ada masalah jangan dipendam sendiri.
Kalau aku tidak bisa bantu, setidaknya aku bisa menjadi temanmu berkeluh kesah, ucap Karenja lembut dan mengucup bibir Ivana. Aku merasa gak ada masalah yang serius, tetapi emosi aku selalu meledak, mood aku selalu rusak dan aku lebih suka dipeluk sama kamu seperti ini, ucap Ivana menghela napasnya sambil memeluk Karenja. Betul, gak ada masalah sayang, tanya Karenja. Iya Bi, kalau ada pasti aku cerita seperti biasa, ucap Ivana. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit untuk check up sayang? Udah lama kita gak check up, ucap Karenja. Iya Bi, sebelum pulang saja nanti kita check upnya, ucap Ivana. Kamu belum makan kan? Aku suapi ya, tanya Karenja. Iya boleh Bi, ucap Ivana bersemangat. Karenja menyuapi Ivana dengan telaten. Beberapa hari ini yang menemukan perilaku Ivana yang sedikit aneh. Ada sedikit kecurigaan yang akan membawa kabar bahagia nantinya. Tok tok. Felicia mengetuk pintu dan masuk ke dalam ruangan. Permisi Nona, rapat akan dimulai 10 menit lagi. Semua petinggi perusahaan sudah berkumpul di ruang rapat, ucap Felicia sedikit takut. Sebaiknya kita pergi sekarang, ucap Ivana melihat jam tangannya. Ia meminum air mineral dan sedikit berkumur-kumur. Baby gak apa-apa kan kalau aku tinggal? Tanya Ivana mengelus rahang Karenja. Gak apa-apa sayang, aku mau istirahat dulu sebentar, ucap Karenja mencuci bibir Ivana sebelum masuk ke dalam kamar. Gadis itu tersenyum. Ia beranjak ketika mendengar Karenja sudah mengunci pintu. Ia berjalan keluar bersama Felicia menuju ruang rapat. Ceklek, Ivana membuka pintu dan membuat semua pimpinan gelagapan dan berdiri. Mereka sedikit takut karena rumor Ivana tengah menyebar di kalangan eksekutif perusahaan. Semoga kali ini mereka tidak membuat kesalahan atau aku tidak bisa menahan diri lagi, batin Ivana. Satu persatu petinggi perusahaan sudah menjabarkan semua pergerakan mereka untuk membangun kembali perusahaan Angkasa Pura yang sudah diganti menjadi Angkasantara. Rapat berjalan selama 2 jam. Tidak banyak yang bisa mereka lakukan dalam 3 bulan ini selain menghidupkan kembali cabang yang sudah ditutup agar bisa kembali beroperasi. Ivana merasa tidak terlalu kecewa dengan presentasi mereka. Data yang ada cukup membuka jalan untuk membangun kembali perusahaan itu. 2 bulan lagi, saya ingin mendengar semua cabang bisa dibuka kembali dan bisa beroperasi, ucap Ivana tegas. Baik Nyonya, ucap mereka serentak. Rapat ditutup, selamat sore, ucap Ivana beranjak. Ia keluar dari ruangan itu tanpa amarah dan membuat semua atasan menjadi lega karena emosi Ivana sedang stabil. Wanita cantik itu berjalan menuju ruangan dan masuk ke dalam kamar. Terlihat Karenja baru saja mengerjap dan langsung tersenyum melihat Ivana datang. Sudah selesai sayang? Tanya Karenja dengan suara seraknya. Sudah Bi, nanti kita pulang ke apartemen ya, ucap Ivana. Iya sayang, aku bersih-bersih dulu, habis ini kita pergi check up dulu ya, ucap Karenja berjalan ke dalam kamar mandi. Tak selang berapa lama Karenja selesai membersihkan diri. Mereka segera pergi menuju rumah sakit untuk memeriksakan keadaan Ivana.